Berbahagialah bila seseorang telah mempunyai simpanan amal yang dapat dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hanya dirinya sajalah dan Allah yang tahu persis tentang niat mengapa seseorang melakukan amal tersebut. Kehebatan dari mutu diri seseorang pun hanyalah Allah yang mengetahui secara pasti dan benar. Penilaian manusia terhadap manusia lainnya sering salah. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah yang membuat perhitungan. Cukuplah Allah yang menilai. Berbicara tentang niat dan ketulusan hati, sehingga menjadi hebat sebuah amal perbuatan karena memang dilakukannya secara tulus ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba camkan wahai saudara-saudaraku dan renungkan dalam-dalam dengan penuh perasaan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketika ada 3 orang laki-laki sedang berjalan, tiba-tiba hujan turun hingga mereka berlindung di dalam sebuah gua yang terdapat di suatu gunung. Tanpa diduga sebelumnya, ada sebuah batu besar jatuh menutup mulut gua dan mengurung mereka di dalamnya. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata kepada temannya yang lain, coba ingat-ingatlah amal saleh yang pernah kalian lakukan hanya karena mencari ridha Allah semata-mata. Setelah itu berdoalah dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan perantaraan amal saleh tersebut. Mudah-mudahan Allah akan menghilangkan kesulitan kalian. Tidak lama kemudian salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, ya Tuhanku, dulu saya mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Selain itu, saya juga mempunyai seorang istri dan beberapa orang anak yang masih kecil. Saya menghidupi mereka dengan menggembalakan ternak. Apabila pulang dari menggembala, saya pun segera memerah susu dan saya dahulukan untuk kedua orang tua saya. Lalu saya berikan air susu tersebut kepada kedua orang tua saya sebelum saya berikan kepada anak-anak saya. Pada suatu ketika tempat penggembalaan saya jauh hingga saya pun baru pulang pada sore hari. Kemudian ternyata saya dapati kedua orang tua saya sedang tertidur pulas. Lalu seperti biasanya saya segera memerah susu dan setelah itu saya membawanya ke kamar kedua orang tua saya. Saya berdiri di dekat keduanya serta tidak membangunkan mereka dari tidur. Akan tetapi saya juga tidak ingin memberikan air susu tersebut kepada anak-anak saya sebelum diminum terlebih dahulu oleh kedua orang tua saya. Meskipun mereka, anak-anak saya, telah berkerumun di telapak kaki saya untuk meminta minum karena rasa lapar yang begitu sangat. Keadaan tersebut saya dan anak-anak saya jalankan dengan sepenuh hati hingga terbit fajar. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj lana minha furjatan dara minha as-sama'. Ya Allah, jika engkau tahu bahwasanya saya melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mengharap ridhomu, maka bukakanlah suatu celah untuk kami hingga kami dapat melihat cahaya. Akhirnya
Allah Subhanahu wa ta'ala pun membuka celah lubang gua tersebut berkat adanya amal perbuatan baik tersebut hingga mereka dapat melihat langit. Salah seorang dari mereka yang lain pun berdiri sambil berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, dulu saya mempunyai seorang sepupu perempuan, anak perempuan paman, yang saya sukai sebagaimana sukanya kaum laki-laki yang menggebu-gebu terhadap kaum wanita. Pada suatu ketika saya pernah mengajaknya untuk berbuat mesum, tetapi ia menolak hingga saya dapat memberikan uang 100 dinar. Setelah bersusah payah saya mengumpulkan uang 100 dinar. Akhirnya saya pun mampu memberikan uang tersebut kepadanya. Ketika saya berada di antara kedua pahanya, telah siap untuk menggaulinya, tiba-tiba ia pun berkata, "Hai hamba Allah, takutlah kepada Allah dan janganlah kamu membuka cincin menggauliku kecuali setelah menjadi hakmu." Lalu saya bangkit dan meninggalkannya. "Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj lana minha furjah." Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau pun tahu bahwasanya saya melakukan hal itu hanya untuk mengharapkan ridhamu. Oleh karena itu, bukakanlah suatu celah lubang untuk kami. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan sedikit celah lubang lagi untuk mereka bertiga. Seorang lagi di antara mereka berdiri dan berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, dulu saya pernah menyuruh seseorang untuk mengerjakan sawah saya dengan cara bagi hasil. Ketika ia telah menyelesaikan pekerjaannya, ia pun berkata, 'Berikanlah hak saya kepada saya.' Namun saya tidak dapat memberikan kepadanya haknya tersebut hingga ia merasa sangat jengkel. Setelah itu saya pun menanami sawah saya sendiri hingga hasilnya dapat saya kumpulkan untuk membeli beberapa ekor sapi dan menggaji beberapa penggembalanya. Selang berapa lama kemudian, orang yang haknya dahulu tidak saya berikan datang kepada saya dan berkata, 'Takutlah kamu kepada Allah dan janganlah berbuat zalim terhadap hak orang lain.' Lalu saya berkata kepada orang tersebut, 'Pergilah ke beberapa ekor sapi beserta para penggembalanya itu dan ambillah semuanya untukmu.' Orang tersebut pun menjawab, 'Takutlah kepada Allah dan janganlah kamu mengolok-olok saya.' Kemudian saya katakan lagi kepadanya, 'Sungguh saya tidak bermaksud mengolok-olokmu. Oleh karena itu, ambillah semua sapi itu beserta para penggembalanya untukmu.' Akhirnya orang tersebut pun memahaminya dan membawa pergi semua sapi itu. 'Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj lana ma baqiya.' Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa apa yang telah saya lakukan dahulu adalah semata-mata hanya untuk mencari ridhamu. Oleh karena itu, bukalah bagian pintu gua yang belum terbuka. Akhirnya Allah pun membukakan sisanya hingga mereka dapat keluar dari dalam gua yang tertutup oleh batu besar tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Demikianlah wahai saudara-saudaraku
Kisah teladan hebat dari 3 orang yang mengerjakan amalan hebat dengan pengorbanan tingkat tinggi hingga rela meninggalkan masing-masing kenikmatan yang seharusnya bisa didapat dan diregu secara nyata dengan dilandasi niat hebat semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.